Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunus Mare dengan NIM 12S25058. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang saya kerjakan mengenai sistem simulasi akademik, khususnya dalam pengolahan data mahasiswa, mata kuliah, dan pendaftaran. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk meneruskan bagaimana saya mengembangkan sebuah sistem yang mengolah data akademik yang mencakup perhitungan nilai, GPA mahasiswa, dan pengelolaan pendaftaran mata kuliah. Sebelum masuk ke soal, saya akan mendeskripsikan sistem yang saya buat itu seperti apa. Sistem yang saya buat itu berfokus pada 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan pendaftaran. Sistem ini akan menyimpan informasi seperti ID, mahasiswa, sari mahasiswa, nama, tahun ajaran, program studi, dan GPA mereka. Mata kuliah juga akan disimpan dalam sistem, termasuk kode mata kuliah, nama, jumlah kredit atau SKS, dan grade kelulusan yang diperlukan. Dan terdapat juga fitur-fitur yang saya buat dalam codingan tersebut adalah fitur pertama itu perhitungan GPA mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang mereka ambil dan nilai yang mereka dapatkan. Saya menggunakan sistem grading yang juga menjadi representasi teks seperti ABC dan lainnya. Fitur kedua adalah penyimpanan data pendaftaran yang mencakup informasi seperti kode mata kuliah, ID mahasiswa, tahun pendaftaran, dan semester. Selain itu, ada fungsi yang memungkinkan kita untuk menetapkan nilai pada pendaftaran dan menghitung total performa berdasarkan jumlah kredit dan grade yang diperoleh. Proses pengembangan kode juga melibatkan beberapa langkah, mulai dari mendefinisikan struktur data, kemudian kita mendefinisikan struktur data itu dengan struct untuk menyimpan informasi mahasiswa, mata kuliah, dan pendaftaran. Fungsi-fungsi seperti ini dapat menghitung performa, mengkonversi grade ke teks, dan menghitung GPA mahasiswa juga, dan mengembangkan sebuah informasi dan dapat itu dan ditampilkan dengan benar. Dan di sini kita diberi case pertama, yaitu case pertama itu kita diminta untuk membuat output, dan dimana ketika kita menginput ini gcct08 underscore 01.c academic.c min o t08 1, dia akan keluarannya adalah ini 12S21102 visual programming 2, baru D-nya ini adalah grade dari angka yang kita konversi tersebut. Yang 2 ini adalah jumlah SKS-nya. Kemudian ada juga NIM mahasiswa tersebut. Terus ini mata kuliahnya. 2 inilah SKS-nya, dan D ini adalah nilai yang sudah dikonversi dari teks. Juga sama juga seperti ini. Yang di sini tadi yang ada dia NIM nama, terus di sini dia ada tahun, jurusan sistem informasi sistem, dan kemudian GPA-nya di sini 0,0.00. Kan di sini juga kita kan tadi membuat fitur-fitur kan yang sudah terdapat. Sekarang kita akan melihat bagaimana kode tersebut bekerja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi kode tersebut dapat bekerja. Di sini yang pertama kita sudah pastinya membuat library dari dari bahasa C tersebut, yang dimana di sini kita membuat include academic.h, yang ini kita menyertakan file folder akademik yang berisi. Di sini kan sudah tersedia definisi struktur dan prototype dari fungsi yang digunakan untuk akademik seperti course, student, dan enrollment. Kemudian kita juga membuat include studio.h, yang dimana di sini kita menyertakan standar input output untuk operasi
operasi I/O seperti print dan scanf. Kemudian ada include stdlib.h yang dimana di sini kita menyertakan pustaka standar untuk operasi terkait memori. Misalnya kita akan membuat malloc atau free, yang dimana fungsi malloc yang seperti sudah dijelaskan di materi tersebut, kita akan membuat memori yang agak terbatas. Kemudian di situ free, dimana kita akan menghapus si memori tersebut, menghapus sampah memori tersebut untuk kita gunakan lagi ke program selanjutnya. Di sini juga kita akan membuat include string.h, yang dimana kita sini menyertakan pustaka untuk memanipulasi string, yaitu berupa teks, yang dimana itu berisi strcpy dan strcmp. Sini kita pertama-tama kita membuat tipe data char, yang dimana kita pointer grade ke variable grade underscore to text, yang dimana di sini fungsinya untuk mengkonversi grade ke teks, ya kan. Di sini kita ada membuat enumeration grade underscore t.grade, yang dimana di sini kita akan membuat konversinya ke grade underscore t.grade. Kemudian di sini berisi kita menggunakan fungsi if, yang dimana jika nilainya tersebut sama dengan 0, dia akan kembali lagi ke known. Kemudian program itu akan berlanjut ketika dia bernilai grade-nya itu sama dengan 1, maka keluaran nilai tersebut adalah T, dan ketika nilai tersebut 2, dia akan membuat kembali ke E. Kemudian ketika bernilai 3, dia akan D, 4 dia akan C, 5 dia akan BC, 6 dia akan B, 7 dia akan AB, dan 8 dia akan A. Terus dia akan else return known, yang dimana dia akan kembali lagi ke awal. Terus kita return ke null, kita kembalikan lagi ke null. Kemudian di sini kita membuat IP data lagi, yang dimana fungsi ini kita apakan misalnya grade to text ini. Fungsi ini akan mendefinisi grade dari enumeration grade D. Misalnya kita akan menjadi representasi teks. Misalnya tadi 0, dia akan menjadi known, 1 akan jadi T, dan A menjadi 8. Dan fungsi ini akan mengembalikan string yang sesuai berdasarkan nilai grade yang diberikan. Kemudian kita akan menghitung performa berdasarkan grade dan kredit dari SKS tersebut, yang dimana kita membuat float. Di sini kita membuat ibarat float calculate performance. Di sini akan kita menghitung performance-nya, yang dimana dia akan kita akan buat dia ke dalam enumeration grade underscore t underscore grade. Terus tipe datanya adalah masukkan ke kredit juga, yang dimana si SKS ini tipe datanya unsigned short. Di sini juga kita sama menggunakan fungsi if, yang dimana kita membuat sebuah pengerjaan yang ketika si SKS tersebut kita isikan 2, maka jumlah grade-nya itu adalah 0,0. Kemudian ketika 3 dia akan 1,0, 4 dia akan 2,0, 5 dia akan 2,5, 6 dia akan 3, 7 akan 3,5, 8 dia akan 4. Kemudian dia akan return ke 0,0 lagi. Di sini kalkulator performance ini fungsi dari ini adalah untuk menghitung performa seorang mahasiswa, yaitu berdasarkan grade. Berarti di sini akan menghitung GPA dari mahasiswa tersebut berdasarkan grade yang telah kita masukkan.
Grade itu adalah jumlah kredit dari mata kuliah tersebut. Semakin tinggi grade mata kuliah tersebut, maka semakin banyak poin yang diberikan. Misalnya dia grade-nya 1, maka dia akan memberi poin 0. Sementara ketika grade-nya A atau 8, dia akan memberikan poin tertinggi 4. Kemudian kita akan membuat kita akan mencetak informasi mata kuliah, di mana kita di sini menggunakan void print course, yang dimana kita menggunakan tipe data void. Terus kita akan membuat print course, yang dimana kita menggunakan tipe data struct, yang dimana ada course underscore t dan underscore course. Di sini kita akan print f, yang dimana kita akan membuat keluaran dari si %s, %d, dan %f size n, yang dimana itu ada course code, course name, dan course credit. Kemudian ada grade to text, kemudian ada dia akan masuk ke dari yang kita isi tersebut, dia akan masuk ke course spacing grade. Print course ini dia fungsi untuk mencetak informasi mata kuliah, termasuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit, dan grade kelulusan, menggunakan fungsi grade to text untuk mengonversikan grade ke teks. Kemudian kita akan mencetak informasi mahasiswa, itu kita menggunakan tipe data void. Kita akan print student, yang dimana kita juga membuat struct, yang dimana kita akan membungkus sebuah variabel student underscore t dan underscore student. Sama seperti sebelum, kita akan print s, print %s, persen 2 kali f underscore n, student year, student study program, dan student GPA, yang dimana fungsi ini untuk mencetak informasi mahasiswa untuk mahasiswa, ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun mahasiswa, program studi, dan GPA atau nilai rata yang diformat dengan 2 digit desimal. Kemudian kita akan mencetak informasi pendaftaran, yang dimana kita akan membuat void print enrollment, yang dimana kita akan ngeprint enrollment dari seorang mahasiswa tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita akan menampilkan dari hasil yang kita input, yang dimana ada 3 sebuah variabel, yang dimana itu ada enrollment course code, enrollment student, dan kita akan membuat grade to text, yang dimana itu parameternya enrollment grade. Terus kita akan menghitung kalkulator performance-nya, kemudian enrollment grade, dan enrollment growth student. Fungsi ini akan mencetak nilai pendaftaran mata kuliah seorang mahasiswa pada mata kuliah, ID kuliah, dan grade. Nah, grade ini akan kita masih ke teks atau dengan kita menggunakan fungsi grade to text. Kemudian nilai performa itu akan dihitung dengan kalkulator performance berdasarkan grade dan kredit. Kemudian kita akan mencetak sebuah pendaftaran void enrollment, void enrollment, yang mana kita akan mencetak sebuah pendaftaran print enrollment, yaitu struct enrollment, seperti pointer enrollment, unsigned sort, integer underscore enrollment, dan size. Kemudian kita akan menggunakan perulangan for, yang dimana kita menggunakan tipe data integer, yang dimana i sama dengan 0. Ketika i lebih kecil dari enrollment size, makanya i ditambah 1. Kemudian kita akan print enrollment-nya dari si enrollment i tersebut. Kemudian kita print enrollment sini akan mencetak daftar pendaftaran dengan looping melalui array pendaftaran dan memanggil print enrollment untuk setiap elemen. Kemudian kita akan membuat mata kuliah, yang dimana kita menggunakan struct course underscore t, script course. Kemudian kita buat parameternya adalah char pointer underscore code, char pointer underscore name, unsigned sort underscore credit, terus enumeration dari grade underscore t, kemudian passing grade. Di struct course underscore t tersebut ada kita membuat strcp, ya, yang dimana string kan course tersebut kan dia berupa teks kan, berupa string, maka kita akan membuat strcp dari si
code, kemudian dari si name, dan kemudian si kredit tersebut kita akan masukkan ke si parameter kredit underscore kredit. Kemudian kita akan return ke CRS. Fungsi yang kita buat ini adalah untuk menganalisis dan sebuah karakter polos seperti dengan kode, nama, jumlah kredit dan grade kelulusan. Kemudian kita akan buat mahasiswa, yang dimana kita akan menginput nama mahasiswa tersebut. Ketika di sini kita menggunakan tipe data struct student underscore t create enrollment, yang dimana kita buat parameternya itu struct course underscore t, terus itu struct student underscore t student terus kita pointer ke year, yang dimana tipe datanya kita membuat tahun, terus kita eliminasi semester underscore t. Kemudian kita akan membuat fungsi yang dari ini adalah untuk fungsi ini adalah untuk membuat sebuah struktur untuk membuat struktur student dengan ID, nama tahun, dan program studi dan GPA. Terus kita akan membuat pendaftaran sama seperti sebelumnya, yang dimana ada terdapat tipe data struct, yang dimana kita akan membungkus beberapa tipe data, yaitu yang berupa tahun, nama, dan semester. Kemudian fungsi ini untuk membuat dan menganalisis sebuah struktur enrollment dengan kursus mahasiswa dan tahun semester yang sesuai. Terus kita akan menghitung GPA, di mana itu ada void calculate underscore GPA, struct student underscore t, yang dimana kita akan membuat pointer juga kepada student, struct enrollment dan enrollment size, yang dimana kita menggunakan tipe data unsigned integer untuk jumlah total dari SKS. Terus kita membuat tipe data float untuk hasil. Terus kemudian sistem ini sama dengan SKS ketika hasil sama dengan 0. Terus kita ulangan for, yang mana kita membuat tipe data integer i, yang dimana i sama dengan 0, dan ketika i lebih kecil dari 0 maka size maka i tambah 1. Dan kita buat hasil, di mana hasil itu akan kita tambah dengan calculate performance, yang dimana calculate performance itu berisi enrollment dari si i grade dan enrollment dari si course credit, itu SKS-nya, yang ini grade adalah nilainya. Kemudian SKS akan kita jumlahkan dengan enrollment i dan course credit. Terus itu hasilnya itu kita akan bagi, dan kemudian kita akan buat pengulangan lagi yang di fungsi for lagi, yang mana tipe datanya itu tipe datanya integer dan variabelnya i yang sama dengan 0. Ketika i lebih kecil dari enrollment size-nya itu akan ditambah 1, dan jika si enrollment-nya itu di sini kita akan membuat string, di mana kita akan mengambil seperti pada string, yang dimana enrollment i-nya itu lebih besar daripada id, maka dia akan 0. Kemudian itu student GPA-nya sama dengan hasil. Di sini calculate GPA ini dia berfungsi untuk menghitung GPA seorang mahasiswa berdasarkan pendaftaran mata kuliah mereka. Looping melalui sebuah pendaftaran, menghitung sebuah informasi berdasarkan grade dan kredit menggunakan fungsi calculate performance dan menjumlahkan semua nilai performa dan kredit. Menghitung GPA dan membagi total performance dengan total kredit. Kemudian kita akan menetapkan nilai pada pendaftaran, yang dimana itu ada void set enrollment grade, yang dimana kita buat parameter struct, yang dimana struct course underscore t underscore score, struct student underscore t underscore student, terus itu struct enrollment underscore t underscore elements, dan unsigned sort integer enrollment size enumeration underscore t dan underscore grade, yang dimana di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menetapkan pada pendaftaran tertentu berdasarkan pada mata kuliah, dan nama mahasiswa mencari pendaftaran sesuai dengan membuat grade untuk pendaftaran tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana kode tersebut bekerja. Berikut adalah hasil yang saya akan coba runningkan dari program tersebut. Di sini kita akan merunningkan program tersebut.
dan dimana di sini kita akan memanggil nama tersebut dengan compiler GCC. Jadi kita akan membuat memanggil nilai-nilai dengan bunyi maka otomatis dihitung sebagai tempat tiap di sini sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang dimana ada NIM, di situ ada nama, ada mata kuliah, kemudian jumlah SKS dan grade dari nilai yang diperoleh. Ya, itu sudah dikonversikan. Yang dimana grade itu adalah D. Kemudian ada juga kode dari program studi mata kuliah tersebut. Itu ada 10S100 itu merupakan kode dari kode dari mata kuliah. Kemudian ada 2 itu adalah jumlah SKS-nya dan nilainya adalah D. Kemudian ini adalah NIM dari seorang mahasiswa tersebut dan namanya adalah Wiro Sableng. Tahun dia masuk ke 2022 dan informasi sistem, dan GPA-nya itu 0,0 karena dia mendapatkan D dan SKS-nya 2, makanya keluarannya adalah 0,0. Kemudian kita akan memanggil soal berikutnya. Nah, di sini sudah sama seperti sebelumnya, yang dimana di sini ada 12S1102 yaitu merupakan NIM dari seorang mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah yang diambil dari mahasiswa tersebut dan jumlah SKS-nya dan nilai dari yang diperoleh mahasiswa tersebut. Sama juga di sini di 10S1002 yang dimana nama mata kuliah adalah prosedural programming, yang dimana jumlah SKS-nya 2 dan nilainya D. Kemudian NIM dari mahasiswa tersebut, terus ada nama mahasiswa itu Wiro Sableng, tahun masuknya 2022, prodinya adalah informasi sistem dan GPA 0,0. Di sini adalah hasil dari seorang mahasiswa tersebut, yang dimana dia ada non. Kenapa dia non? Karena sesuai dengan ketentuan tersebut. Terus ya 0,0 ini adalah dari nilai GPA tersebut. Kita akan coba running ke soal 3. Nah, sama seperti sesuai dengan output yang kita harapkan. Ada kode dari program studi, nilainya, kemudian SKS-nya dan nilainya sama juga seperti sebelumnya. Yang dimana di sini si ID tersebut kan di sini dia kan kenapa dia non di sini kan karena dia akan return ke non ketika dia bernilai 0,0 kan, yang seperti sesuai ketentuan soal. Kenapa di sini dia ada nilainya? Karena dia mendapatkan si Wiro Sableng ini mendapat nilai A, makanya dia ada grade-nya 8 dan AB. Terus itu GPA 7. Juga sama ini seperti total keseluruhan dari
input output yang kita lakukan sebelumnya, yang dimana di sini hasilnya ada NIM, nama, tahun seorang mahasiswa tersebut, terus prodinya, dan 9,7 adalah GPA, adalah hasil dari nilai yang telah didapatkannya. Total dari nilai yang didapatkannya itu adalah fungsi dari calculate performance seorang mahasiswa tersebut. Nah, saya sedikit karena Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.